subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Tiga anggota Polda Metro Jaya yang diduga melakukan pembunuhan di luar proses hukum, unlawful killing terhadap 6 laskar FPI dibebas tugaskan. Status perkara pun dinaikkan menjadi penyidikan. Dan hasil daripada gelar perkara hari ini, status dinaikkan menjadi penyidikan dengan yang disangkakan terhadap 3 anggota Polri. Badan Reserse Kriminal Polri meningkatkan status perkara kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum unlawful killing terhadap pengawal Rizik Syihab dari penyelidikan menjadi penyidikan. 3 anggota Polri yang menjadi terlapor kini telah dibebas tugaskan. Dari gelar perkara, ketiga anggota Polda Metro Jaya tersebut diduga melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian 6 laskar FPI. Peristiwa penembakan terhadap 6 laskar FPI terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Investigasi Komnas HAM menyimpulkan, tewasnya 4 dari 6 anggota laskar FPI merupakan pelanggaran HAM, sebab keempatnya tewas saat berada dalam penguasaan aparat kepolisian. Ya. Karena itu kami mengatakan ini ada dugaan pelanggaran HAM, yang kami sebut sebagai unlawful killing. Sebelumnya Amin Rais dan sejumlah tokoh yang tergabung dalam tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP36 Laskar FPI bertemu Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Amin Rais dan kawan-kawan yakin kalau insiden penembakan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Libur Isra Mi'raj dimanfaatkan sebagian warga untuk pergi ke tempat wisata. Namun ternyata belum semua tempat wisata beroperasi. Salah satu lokasi wisata yang tutup adalah Taman Marga Satwa Ragunan. Namun ternyata informasi wisata Ragunan yang belum beroperasi belum diketahui masyarakat. Tahu Ragunannya tutup, nggak ada informasi ya. Kita juga lihat nggak ada informasi gitu. Jadi kita kesini ya dengan semangat aja ke Ragunan gitu. Tapi tutup begini ya, kita gimana nih teman-teman? Kita nyari kembang lah. Kalau tutup ya kita cari alternatif lah gitu. Mungkin ya kita ikut aja lah, emang udah aturannya gitu. Berarti sebelumnya Bapak nggak tahu nih kalau Ragunan ini masih ditutup ya Pak? Belum, nggak tahu saya, belum tahu. Juga masih ditutup ininya. Jadi kita mungkin istirahat aja, foto-foto di depan Gapura Ragunan. Habis itu mungkin nanti kita pulang ke rumah, mungkin dengan ngambil jalur yang berbeda dengan yang tadi ya. Sejak awal tahun, Taman Wisata Ragunan beberapa kali tutup saat libur panjang untuk mencegah kerumunan. Meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan kelonggaran untuk tempat-tempat rekreasi yang sebelumnya ditutup sementara karena lonjakan kasus COVID-19 di Januari hingga Februari 2021. Kita kembali ke kasus penembakan FPI. Kita akan membincangkannya. Sudah ada Ketua TP3 Abdullah Heha Mahwa. Bang Dullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Dullah, ini polisi meningkatkan kasus penembakan terhadap 4 anggota Laskar FPI ke penyidikan. Bagaimana Bang Dullah menanggapi ini? Ya, mudah-mudahan itu merupakan satu langkah awal dari aplikasi pernyataan atau janji Presiden ketika bertemu dengan kami bahwa kasus ini akan ditangani secara adil, secara fair, transparan dan terbuka. Tentu saja kami harapkan bahwa itu berjalan terus sampai kepada apa yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya oleh TP3, bahwa ada pelanggaran HAM berat sehingga tidak diadili di pengadilan biasa,
tapi di pengadilan HAM. Itu harapan kami. Oke, kalau kita melihat peningkatan status menjadi penyidikan ini merupakan rekomendasi dari Komnas HAM. Tapi waktu itu Komnas HAM menyatakan bahwa ini bukan merupakan bagian pelanggaran HAM berat. Apakah kemudian menaikkan ini ke penyidikan kemudian akan mengabaikan HAM berat seperti yang diminta Bang Dullah dan kawan-kawan? Ya, oleh karena itu maka memang kami sudah menjanjikan untuk menyerahkan buku putih yang itu karena tebal, ada hampir berapa ratus halaman sehingga kami buat dalam 2 jilid. Jilid pertama itu summary dan kemudian jilid kedua itu merupakan data-data kuantitatif maupun kualitatif dari peristiwa itu, dan itu akan kami serahkan kepada Presiden, kepada kepolisian, kepada Komnas HAM, sehingga mudah-mudahan dengan data-data yang kami sampaikan itu kemudian peningkatan dari proses penyidikan dalam kasus pidana biasa atau pelanggaran HAM biasa kepada pelanggaran HAM berat. Mudah-mudahan dengan data-data kami itu Komnas HAM kemudian bisa melakukan eksplorasi tambahan sehingga dari Undang-Undang nomor 39 itu bisa meningkat kepada Undang nomor 26 tentang pelanggaran HAM berat seperti itu. Baik, Bang Dullah, ini penyidikan kan dilakukan karena rekomendasi Komnas HAM merupakan ini pelanggaran HAM biasa. Apakah kemudian nanti buku putih atau hasil temuan dari TP3 ini ada alat bukti baru yang memungkinkan Komnas HAM untuk membuat rekomendasi baru bahwa ini HAM berat? Seperti apa buktinya, Bang? Ya, itu harapan kami. Oleh karena itu maka misalnya kriteria atau tolak ukur dari suatu pelanggaran HAM berat itu kan ada 3 komponen. Yang pertama terstruktur, yang kedua sistematis, ketiga masif. Terstruktur itu artinya bahwa ada kebijakan, ada polisi, ada perintah, ada laporan dan seterusnya. Nah, kami melihat bahwa indikator-indikator itu ada sesuai dengan hasil pengumpulan bahan keterangan kami di lapangan. Misalnya ketika sore hari, tanggal 6 sore, peristiwa itu kan tanggal 7 dini hari. Nah, tanggal 6 sore itu sudah ada satu pasukan di kilometer 50 itu dengan menggunakan senjata laras panjang. Nah, seperti itu. Kemudian yang dalam rekomendasi HAM yang juga kami temukan bahwa ada 2 mobil yang diberikan nomornya yang itu bukan mobil polisi. Nah, dari data kami itu kami tahu instansi mana, dan kemudian sesudah peristiwa itu melapor kepada atasannya. Artinya itu memenuhi persyaratan dari HAM berat terstruktur, itu bahwa ada komandan, ada komando, ada perintah, ada laporan dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sistematis itu kami lihat bahwa dalam KUHP barang bukti itu harus disimpan sampai kemudian putusan bersifat berlaku tetap, yaitu ingkrah oleh putusan kasasi. Nah, ini ternyata salah satu barang bukti berupa kilometer 50 di mana kejadian itu terjadi, itu sekarang dihapus, dihilangkan, dibongkar kilometer 50 rest area itu. Nah, ini barang bukti menurut KUHP itu tidak boleh dibongkar. Nah, itu indikator bahwa ada terjadi sesuatu di situ sehingga barang bukti itu dihilangkan, seperti itu. Untuk membawa ini ke pengadilan HAM, rekomendasi itu hanya bisa muncul dari Komnas HAM. Apakah bukti-bukti tadi yang Bang Dullah sebutkan itu akan segera disampaikan ke Komnas untuk kemudian dibuka kembali kasusnya? Ya, itu yang tadi saya katakan bahwa kalau sudah selesai, kami serahkan kepada semua pihak, karena waktu pertemuan dengan Presiden Jokowi dan Menko Polhukam juga itu mereka minta baik Presiden maupun Menko Polhukam mengatakan bahwa kalau TP3 punya data, punya informasi, serahkan kepada pihak pemerintah, baik Presiden, Komnas HAM, Mabes Polri dan seterusnya. Dan itu kami akan serahkan tentu saja. Mudah-mudahan dengan data-data kami itu Komnas HAM bisa kemudian yang seperti saya katakan tadi dari Undang-Undang 39 melakukan penyelidikan tambahan sehingga meningkat menjadi Undang-Undang nomor 26 yang itu berarti adalah pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Itu, Mas. Ya, baik. Bang Dullah di ujung telepon bergabung bersama kita juga penasehat IPW Johnson Panjaitan. Bang Johnson. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak Abdullah. Ya, saya dengan Bang Dullah di sini. Ya, Bang Johnson, kalau kita melihat bahwa polisi sudah meningkatkannya ke penyidikan, apakah polisi akan strict dengan bahwa ini adalah pelanggaran HAM biasa saja atau pidana biasa? Begini,
Yang pertama, sesuai dengan mekanisme yang dimiliki oleh kita melalui Undang-Undang Nomor 26 maupun Undang-Undang Komnas HAM, proses penyelidikan kasus pelanggaran HAM ini kan sudah dilakukan oleh Komnas HAM. Dan kesimpulannya adalah memang terjadi pelanggaran HAM. Ya, yang dalam kategorinya sebenarnya pelanggaran HAM biasa, bukan pelanggaran HAM berat. Yeah. Karena itu harus ditindaklanjuti dengan lebih lanjut menggunakan mekanisme hukum pidana. Jadi apa yang dilakukan oleh polisi menurut saya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Oke, tapi kalau kemudian ada bukti baru yang ditemukan oleh Bang Dullah dan kawan-kawan, apakah itu boleh digunakan kepada Komnas HAM untuk membuka ulang nanti kasus ini? Saya kira untuk membuka ulang bisa saja dilakukan, tetapi pertanyaannya apakah bahan atau terutama yang menyangkut soal bukti itu memang signifikan untuk membuktikan bahwa unsur-unsur peristiwa pelanggaran berat itu memang sungguh-sungguh menjadi kuat bahannya untuk dijadikan bahan oleh Komnas HAM. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Komnas HAM sudah sangat komprehensif dan lengkap menurut saya. Dan mereka menyimpulkan seperti itu bukan sembarangan. Ya. Jadi sudah berdasarkan kajian dan penelitian dan sudah sesuai dengan standar-standar penyelidikan yang baik menurut saya. Oke, bukti-bukti apa tadi Bang Dullah yang dipunyai oleh TP3 yang memungkinkan ini untuk dibuka sebagai novum baru? Ya, pertama misalnya yang saya katakan tadi, barang bukti dihilangkan yaitu kilometer 50 rest area itu dibongkar. Sementara pada tanggal 6 sore itu ada pasukan yang menggunakan senjata laras panjang yang ada di situ. Padahal kita tahu bahwa kalau misalnya polisi menjalankan tugas hanya dalam konteks apa yang disebut dengan penguntitan atau dalam istilah di KPK surveillance, itu maka tidak menggunakan senjata laras panjang, menggunakan senjata biasa, artinya pistol atau apa. Sehingga dengan begitu saya katakan bahwa ini bisa saja polisi ini dikorbankan, artinya bahwa ada pihak lain yang kemudian seakan-akan mengatasnamakan polisi atau menggunakan institusi polisi untuk mengadu domba antara pihak institusi polisi dengan FPI atau dengan masyarakat seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita lihat dengan adanya 2 mobil yang direkomendasikan oleh Komnas HAM yang itu bukan mobil polisi tapi terlibat di dalam peristiwa itu. Kemudian mereka yang punya mobil ini kemudian melapor kepada atasannya yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Tapi dalam buku putih yang kami sampaikan itu nanti ada akan disampaikan ke Komnas ya. Siapa atasannya dan seterusnya seperti itu. Bang Johnson, terakhir, apakah bukti-bukti yang disampaikan Bang Dullah tadi cukup sebagai bukti baru? Saya kira masih jauh dari cukup. Karena menghilangkan barang bukti dengan kata membongkar rest area itu pertanyaannya siapa yang bongkar? Kalau yang membongkar itu juga pihak lain, berarti berbeda lagi, itu nggak sesistematik sesuai dengan unsur-unsur yang tadi dijelaskan oleh Pak Abdullah menurut saya. Jadi itu kalaupun memang terjadi kerusakan barang bukti atau menghilangkan barang bukti, pertanyaannya adalah apakah memang orang-orang ini yang menghilangkan? Kalau tidak, saya kira terlampau cepat kita mengambil kesimpulan bahwa ada bukti baru. Kita tunggu nanti penelitian lebih lanjut dari Komnas HAM. Bang Abdullah Yahamahua dan Bang Johnson Panjaitan, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Bagaimana bule perempuan asal Prancis menikah dengan adat Sumatera Barat? Kami segera kembali.